warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Widyaswara, NIM 20171101055. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Nur Wahid STHI MA. Materi yang akan saya sampaikan adalah kedudukan sunnah dan ingkarus sunnah. Kedudukan as-sunnah dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Rasulullah bersabda, "Aku telah meninggalkan dua perkara. Kalian semua tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah dan yang kedua adalah wasunnatu Rasulullah SAW." Meskipun posisi as-sunnah adalah kedua, tetapi tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Artinya, ketika membahas Al-Quran, otomatis tidak hanya as-sunnah, apalagi makna Quran adalah umum. Jarang ada penjelasan yang detail dalam Al-Quran, seperti hal tentang ekonomi, pendidikan, hukum. Maka Quran hanya prinsip umum dan penjelasan detailnya ada dalam as-sunnah. Kedudukan as-sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, otomatis berbicara tentang as-sunnah. Dua hal ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalil kehujahan as-sunnah. Dalil Al-Quran yang pertama. Banyak Al-Quran menerangkan tentang kewajiban, tentang mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya Quran Surat Ali Imran ayat 32. Artinya, katakanlah, taatilah Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Yang kedua, dalil hadis. Dalam salah satu kesan yang disampaikan Rasul tentang berkenaan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, di samping Al-Quran sebagai pedoman pertama adalah sabdanya yang artinya, "Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Imam Malik. Lanjut, yang ketiga ada ijma para sahabat. Dibuktikan ketika Umar, sahabat Nabi, di depan Hajar Aswad, ia berkata, "Saya tahu engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan menciummu." Yang keempat ada ijtihad. Kerasulan Muhammad telah diatur dan dibenarkan oleh umat Islam dalam mengemban misinya, yaitu kadangkala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah, baik isi maupun formulasinya. Definisi ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Ingkarus sunnah adalah suatu paham yang timbul sebagai minoritas umat Islam yang menolak hukum Islam dan sunnah sahih, baik sunnah praktis ataupun formal yang dikodifikasikan para ulama, baik totalitas, mutawatir maupun ahad. Sejarah ingkarus sunnah. Belum ada atau tidak ditemukan bukti sejarah yang kuat yang menjelaskan bahwa pada zaman Nabi ada dari kalangan umat Islam yang menolak sunnah. Sebagai salah satu sumber ajaran Islam dalam sejarah, para sahabat tidak skeptis sedikit pun dalam mendengar, meriwayatkan, dan melaksanakan sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa hidup beliau tidak ada sahabat yang mendustakannya atau tidak mempercayai sabda-sabdanya atau berani berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gejala paling awal menurut Mahmud Muhammad Mazru'ah telah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Zubair bin Awam yang bertengkar dengan seorang laki-laki Ansor dalam masalah pengairan kebun. Rasulullah memutuskan supaya Zubair mengairi kebunnya terlebih dahulu, baru kemudian mengalirkan air tersebut ke kebun tetangganya yang Ansor. Laki-laki Ansor tersebut memprotes keputusan Nabi seraya berkata, "Apakah karena dia itu anak bibimu sehingga engkau memutuskan seperti itu?" Berubahlah wajah Rasul ketika itu karena marah, lalu berkata sekali lagi, "Airilah wahai Zubair." Kemudian tahan airnya sampai setinggi mata kaki. Lalu turunlah ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 65. Zubair berkata, "Demi Allah, aku tidak berpendapat bahwa ayat ini turun kecuali dalam peristiwa ini." Yang selanjutnya adalah ajaran-ajaran ingkarus sunnah. Ajaran-ajaran ingkarus sunnah menurut Insinyur Muhammad Irham Sutarto. Yang pertama, keterangan Al-Quran itu ada dalam Al-Quran itu sendiri, jadi tidak perlu menggunakan Al-Sunnah untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran itu berdiri sendiri. Yang kedua, semua keterangan yang datang dari luar Al
Al-Quran itu hawa, maka Al-Sunnah itu bersifat hawa dan tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam menentukan sebuah hukum. Yang ketiga adalah hadis merupakan dongeng Nabi Muhammad dari mulut ke mulut yang didapat dari orang yang hidup 180-200 tahun setelah Nabi wafat. Maka dengan demikian hadis itu sulit untuk diterima karena informasinya belum jelas. Dan yang keempat, menurut beliau bahwa Rasul atau Nabi itu tidak mempunyai hak dalam memerintah masalah agama, dan hal itu didasarkan pada Quran surat Ali Imran ayat 128 terjemahan versi beliau, yaitu tidak ada hak wewenang bagi kamu dalam urusan perintah sedikitpun. Yang selanjutnya adalah argumen dari tokoh-tokoh ingkarus sunnah. Yang pertama ada Taufik Sidki. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Yang kedua ada Rasyad Khalifah. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Qasim Ahmad. Tokoh ini seorang pengagum Rasyad Khalifah. Karena itu pandangan-pandangannya pun tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejalan dengan tokoh yang dia kagumi. Pembahasan yang terakhir adalah bantahan ulama terhadap argumen tokoh ingkarus sunnah. Yang pertama ada Abu Al-Husain. Beliau mengatakan dalam menerima hadis-hadis ahad sebenarnya kita memakai dalil-dalil pasti yang mengharukan untuk menerima hadis-hadis itu. Jadi sebenarnya kita tidak memakai hadisan atau dugaan kuat. Yang kedua ada Abdul Allah bin Mas'ud berpendapat bahwa orang yang menghindar sunnah tidak termasuk orang beriman, bahkan dia orang kafir. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut: jika kamu bersembayang di rumah-rumah kamu dan kamu tinggalkan masjid-masjid kamu, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu dan berarti kamu kufur. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 91. Sekian pembahasan mengenai kedudukan sunnah dalam Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.